kemudian 27 dan 46. Ya, oke, lanjut. Mengapa arsip itu sebagai daur kehidupan? Ya. Bapak, Ibu perlu arsip nggak kira-kira? Di rumah ada arsip? Ada. Arsip perorangan namanya. Ya. Arsip perorangan itu dari dia ijazah anak, ijazah kita, sertifikat, BPKB, akte kelahiran dan sebagainya. Ya. Apakah sesuai dengan tata kelola kearsipan? Belum jawabannya. Benar, Bu? Benar. Naruhnya 4 lemari, 6 lemari. Apalagi barang yang berharga. Mari. Kalau dia pakai kode klasifikasi, mudah nyarinya. Arsip adalah dokumentasi, menjadi dia museum dan perpustakaan. Ya. Adanya dia arsip menjadi dia data, fakta, dan informasi. Hari Senin akan diperiksa oleh Ombudsman. Apa yang dilihat? Manajemennya. Kemudian indikator penilaiannya. Telah memenuhi semuanya? Tidak. Indikator penilaian. Kalau terpenuhi semua target, indeks kepuasan masyarakat, bagus. Itu. Sebab membentuk suatu pelayanan yang prima agak sulit kita, apalagi dengan sifat karakter, ya sudah terbiasa. Kalau kita bedakan di Pulau Jawa dengan Sumatera beda, biarlah pelayanan prima, ya. Karena sudah terbiasa dia. Dan kita faktor Sumatera kan karena gennya berbeda. Dari Jawa kita bawa ke sini tidak bisa. Kebiasaan kan, Bu? Iya, kebiasaan datang telat, kebiasaan datang pulang cepat, betul? Betul. Betul. Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan ada 4 pilar. Tata naskah dinas, klasifikasi, yang ketiga sistem keamanannya, keempat adalah penyusutan. Apakah posko pelayanan di masing-masing itu melaporkan ke UPT itu memakai dengan surat pengantar? Ya. Langsung saja. Diinput tidak? Hah? Apakah berkas kan tidak? Nyimpan berkas tak? Manual atau elektronik? Seharusnya Ibu harus pakai elektronik. Ya. Pak sarannya sementara pakai dulu aja dulu. Itu yang dilaporkan data pegawai, data apa itu? Laporan bulanan. Ya. Kalau laporan bulanan itu pegawai atau untuk pasien? Pasien. Berarti layanan ya. Oke. Lanjut. Ini perpustakaan ya. Bahan pustaka kemudian berbentuk asli tersedia di pustaka. Lanjut. Manajemen kearsipan lab, scale of arsip. Ini ada pengurusannya. Sarananya adalah folder, guide, piring kabinet, box, arsip, rak arsip, depo. Nah, kalau yang dihadapi ini kurangnya SDM, kemudian anggaran, sarana yang efektif, benar apa tidak? Memang ada orang yang ngurusi arsip. Cuman kalau dia disiplin punya perawat, bidan, ya kan nurutin untuk perawatan medis. Lain beda. Walaupun dia berkaskan nyata dulu saat dia tugas atau sekolah kan masih nyata manual, bisa di elektronik. Ya, memang harus khusus itu pemberkasannya. Ya, lanjut. Ini peran dalam layanan masyarakat. Ya. Sebagai sumber data,
kemudian tolak ukur, kemudian administrasi di Puskesmas. Inilah sebagai tolak ukurnya. Lanjut. Apa yang kendala dihadapi masih belum tertatanya di Puskesmas. Benar atau tidak? Di PKM Morenim itu tertata bagus, cuman belum mendapatkan informasi. Ya. Kurangnya SDM, terbatasnya sarana, terbatasnya biaya, perlu dukungan dari seluruh perangkat Puskesmas. Nah, ini Bu Masyaro, Bu Nurhasana dibuat pakai integritas, komitmen untuk tertib, sadar tertib arsip. Buatlah, ya, nanti sebagai tanda tangan bersama. Launchingkan kapan saatnya, ya? Apa hari Jumat tanda tangan sama-sama. Wah, buat gitu lah, tertib arsip semuanya, pakai integritas, pasang di situ semuanya. Nah, jadi kepengen dia komunikasinya bagus, ya. Lanjut. Upaya pemerintah kemarin sudah dipanggil untuk semua peserta Puskesmas kecamatan. Tahun kemarin perangkat daerah. Mengapa Puskesmas baru dipanggil? Karena banyak yang harus kita panggil. Nanti tanggal 20 penyusutan. Mungkin perangkat daerah dulu, baru nanti Puskesmas. Bulan depannya untuk Serikandi aplikasi. Serikandi nanti memakai barcode, ada tingkatannya. Misalnya yang berhak menandatangani siapa? Dia diklik setuju, tanda tangan kirim. Di situ mudah. Ada verifikatornya ada adminnya. Akun, setuju Bu, akunnya. Ya. Akun itu semua orang, misalnya Ibu Masyaro nih, ya, sebagai kepala BTD dan siapa yang tunjuk adminnya. Tidak mungkin pimpinan itu memverifikator, ya, untuk barcode-nya. Setuju. Sekarang kinerja verifikatornya kan adminnya sini. Tidak mungkin pimpinan untuk verifikator. Setuju. Paling tidak ada admin kan? Setuju. Gitu. Nah, tingkatannya untuk dia pakai barcode nanti batasnya dari mana? 2 tingkatan. Kepala dinas atau sekretaris, atau nanti ditunjuk oleh kepala berdiri, ya, dan sebagainya. Lanjut, ya. Pengelolaan aksi pemerintah daerah otonomi. Nah, ini sudah kami lakukan, ya. Kalau dia di bagian TU itu dinamakan unit kearsipan, central file, ya, di pegawaian itu namanya central file. Kalau di bagian unit pengelolaan itu di bagian masing-masing rekam edik, gizi, dan kemarin, ya, apalagi di situ dan sebagainya. Oke, lanjut. Pengertian nomor 7, ya. Arsip adalah naskah yang dibuat diterima kepada dalam bentuk corak apu dalam keadaan tunggal berkelompok. Arsip adalah naskah yang dibuat. Ingat, naskah Bapak Ibu menjadi nilai. Misal apa? Membalas, membuat, merencanakan. Itu nanti kelas B-nya beda-beda semua. Dinkes minta data. Yang kalah pentingnya nilai sejarah itu mohon dikirimkan dengan kami data COVID kemarin. Berapa untuk Puskesmas Tanjung Giling? Yang Lawang Kidul berapa datanya? Ini data menjadi arsip statis, ya. Kemarin seharusnya buat daftar berkas. Daftar berkas isi aktif 2 tahun. Sudah 2 tahun, close di Januari, di tahun ketiga menjadi inaktif dia. Ya, ingat. Rekam medik itu 2 tahun berdurnya pemeriksaan secara berkala. Ingat. Setelah itu, ya,
pindah menjadi inaktif. Kalau ruangannya itu harusnya pindah. Kalau tidak ada di situ aja, ya. Namanya penyakit turun naik, kadang timbul, kadang tenggelam, kadang sehat, kita besok sakit. Itu selama 2 tahun. Sekarang bisa tidak disusutkan? Bagaimana Pak dengan yang baru? Nah, kan repot. Sekarang yang namanya masyarakat, tahunya dia berobat, kita melayani, lambat dia nak marah, itu lagi nyari berkas, lah kepenting saling marahan, itu di dalam itu, betul tak? Nah, bagaimana sistem itu nanti, ya? Setelah dia dari layanan umum, ini banyak ada 60 sen ya, maksudnya seminggu ini, ya. Dari layanan umum, enaknya praktek kayak kemarin kan? Iya, aku nggak pernah materi gitu loh, praktek kemarin kan. Dari layanan umum juga pastian tadi kalau dari klasifikasinya apa, ya. Saya tidak akan merubah dari Kemenkes, baru nanti entry dari Kemedik, gitu loh. Baru kita cari di kolom mana, di rak mana, gitu. Ya. Nah ini tidak bisa 1 hari 2 hari. Semuanya ada, gizi ada, saya lihat, perencanaan ada, keuangan ada, SPJ, kepegawaian khusus. Tidak bisa kolektif, nanti per pokja, per minggu disusun, ditata gitu ya. Memang ada arsip itu, bukan dari dulu nih. Dari dulu sudah ada undang-undangnya arsip itu. Jika seseorang menghilangkan aset negara, dokumen itu, ya kurungannya 5 tahun, denda 250 juta. Jika ya, membawa pulang dokumen aset negara dengan sengaja, 5 tahun, denda 500 juta. Baik misalnya keuangan, pengadaan, dokumen negara yang sifat dengan yang vital, ya itu undang-undang. Ya. Lanjut. Ini yang Permendagri ya. Nah, tata naskah dinas itu kita sudah buat Bapak Ibu di Permendagri nomor 54 ya 2013 di amandemen. Naskah dinas keluarga siapa keluarganya? Organisasi. Mengapa kita memakai Permendagri? Karena kita di bawah Kemendagri. Untuk kesehatan bawa Kemenkes gitu loh. Perlu diajak ini Bu, apa kerjasama dengan PTBA supaya nuansanya buka di mana yang paling bagus PKM-nya Jogja itu, ya. Sampai lihat nanti apa namanya aksi di sana dan nonton di Biorama. Ada 18 meter nilai sejarah memang dari berdirinya Yogyakarta. Enak. Magelang bagus, Sleman bagus, ya. Yang lebih bagus lagi di Bandung. Wah, sudah IT semua digital. Tidak ada lagi pakai manual. Digital semua di Bandung ini. Ke Bandung, kalian ke Bali. Aman kan? Gitu. Nah. Bapak Ibu, Morenin sudah peringkat 64 dari 104 nasional. 508 bisa kemarin peringkatnya. Sudah naik. Untuk Smart Selatan harapan 1. Geser Pacar Alam dengan Batu Raja. Ya. Ya itu tadi. Kita sudah berbuat. Saya masuk benahi perangkat daerah itu tersiap-siap juga. Karena orang malas mengerjakan arsip ini, jenuh, ya, tidak menghasilkan. Padahal setiap dalam hidup-hidupan kita semuanya perlu arsip. Ya. Jika kita mau melamar arsip, jika mau anak kita mau nikah arsip, ya. Jika yang kita sudah menikah perlu NA. Pensiun diminta kemarin, dilampirkan 2 istri, kan perlu. Ada yang kehilangan kemarin ibu teman saya itu Bu Aki itu kehilangan karpet, mau ngurus lagi. Semua arsip harus ada di Alimedia namanya, di scanner. Scanner melalui HP, scanner melalui elektronik.
kalau tidak ada di rumah. Apa saja, baik ijazah anak, kita keluarga besar, di scanner. Pakai HP aja dulu. Kalau mau beli mahal, yang kecil aja sedikit 2.500.000 untuk nyimpan data. Ada komputer. Kalau pakai HP kan disimpan dokumen. Kalau mau perlu, buka HP dokumen. Ya. Yang sangat penting apa? SK terakhir, SK CPNS. Itu kan mau berkala itu aja dulu di dokumen itu. Lanjut. Nah, arsip namanya tertutup. Kemudian statis sifatnya terbuka. Nah, ingat, arsip ada dua, dinamis dengan statis. Dinamis apa? Dinamis adalah arsip yang digunakan frekuensinya sangat tinggi. Selama berapa? Selama 2 tahun. Itu dinamis. Nah, di atas 2 tahun dinamakan dengan arsip inaktif. Mengapa, Pak? Karena tidak lagi digunakan tapi sering dipakai. Misal, Mas ini sudah berapa lagi? Oke, tahun berikutnya kita nyari inaktif, ya kan? Tinggal di kode serinya, klasifikasinya, penyakitnya apa, itu nanti ada klasifikasinya. Masih banyak itu. Lanjut, ya. Nih, ada dinamis, ada statis, aktif, inaktif. Kalau dinamis 2, timbulnya ini Bapak Ibu arsip menjadi ini dokumen. Apa dokumen tadi? Cepat tangkap, cepat lupa. Itulah. Tadi dokumen apa? Hah? Bukti. Kalau yang muda masih ingat kalau Ibu. Jangan kayak Ibu ya. Kalau diinstal Ibu ya. Kayak juga diinstal terus, jadi ingat. Jadi ini ya, yang dikerjakan seluruhnya itu dinamakan arsip. Jadi arsip dinamis itu frekuensinya masih tinggi selama 2 tahun. Kurun waktunya 2 tahun. Dia tuh kalau kurun waktu 2 tahun, nomor item, ya, kurun waktu, kemudian informasi. Nah, itulah pemberkasannya, nanti dilajari. Ini perlu belajar lagi nih pemberkasan ini. Jadi menjadi 2, dinamis menjadi aktif dan inaktif. Terakhirnya apa? Aktif statis. Apa arti statis? Arsip yang mempunyai nilai sejarah. Sekarang Bapak Ibu cari sejarah Puskesmas Tanjung ini. Cari sejarah Puskesmas Tanjung ini. Dari awalnya ke berapa? Ke berapa? 82. Posisinya di mana tempatnya? Orang pertama yang berdiri siapa di sini, Ibu? Hah? Sudah pensiun ya? Bisa menceritakan? Nanti saya buat opsinya. Tahun ini di sini, tahun ini di sini, kepalanya ini, bla bla bla. Sampai sekarang ini. Nah, ini yang dinamakan dengan arsip statis, nilai sejarah. Ya. Kemudian mendapatkan kemarin penghargaan nasional sejarah. Ya. Lanjut. Nilai gunanya ada 2 arsip itu. Nilai primer dengan sekunder. Ini primer, perhatikan ini. Ini primer ADM hukum keuangan ITEK. Ini namakan primer. Sekunder apa? Bukti informasi sekunder. Untuk masalah. Lanjut. Ini peran aparat di dalam kearsipan. Ada pencipta, ke sini aparat. Ini pengguna, ini pengelola, musnah. Apakah Bapak Ibu semuanya perlu apa? Sudah pernah belum dimusnahkan arsipnya? Belum.
harus punya prosedur, ya. Ketimbang dia rusak dengan sendirinya, dia diberkaskan dengan sistem nanti. Lanjut. Ini pengelola, ya. Pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan. Pemeliharaan dan perawatan minimal 6 bulan sekali itu difumigasi, disemprot ruangan itu, ya. Ruangan yang tempat rekam medik itu, kalau dia ada rekam center di situ sendiri, itu difumigasi 6 bulan sekali, ya. Lanjut. Ini menurut kelola, ya. Di lingkungan instansi, bagian, seksi, subbagian, unit pengelola. Ingat, unit pengelola itu di sub, kalau di UK bagian. Lanjut. Ini, ya, sekretaris usaha bagian umum. Lanjut. Bentuk naskah dinas. Ingat, bentuk naskah dinas ada 2. Ada produk hukum, ada surat. Kalau produk hukum apa? Aturan. Kalau surat, edaran biasa, surat izin, surat tugas, ya. Kalau surat tugas, surat izin, itu versinya sama enggak, Kak? Ibu tidak masuk kerja itu apa buat sendiri, apa ada formatnya? Berarti masing-masing beda, kan? Nah, kita samakan nanti, ya. Bagaimana bentuk izin SPPD yang mengeluarkan OPD, para OPD, surat tugas dari Pustu kemana? Keluar ke Morenin, ke Palembang, tergantung. Oke, lanjut, ya. Ini manajemennya ada 3 sub, ya. Pengurusan surat, pemberkasan, penyusutan. Jadi ada kartu kendali, kode klasifikasi, retensi arsip. Nah, ini dinamakan dengan retensi arsip, ya Bu, ya. Di rekam medik itu ada retensinya, ya. Nah, sebab dia tidak tahu masyarakat berapa jumlah masyarakat satu desa. Kalau di Morenin lain juga, per desa dia orang, tidak menurut, cuma menurut angka. Lanjut. Ini prosedur, ya. Sentral tadi nanti jadi satu sentralnya. Surat masuk, surat keluar itu jadi satu, tidak berpisah. Itu sentral file namanya. Lanjut. Ini pengelolaan surat masuk. Surat masuk yang diterima, ya, dicatat di agenda surat masuk, ada buku kendali. Lanjut. Ini surat keluar. Surat keluar minimal dibuat rangkap 3 oleh UP, 3 lembar. Nah, yang kedua, diparaf, apalagi bentuk di duit, diparaf. Sebab ketika itu Pak ada masalah, yang marah itu akan tidak. Ya Pak, Lanjut. Ini penomoran surat, 3 komponen. Kode klasifikasi, nomor surat. Ini contohnya, surat keluar nomor 800, ini bla bla bla. Kalau 800 apa itu klasifikasinya? Bidang kepegawaian, ya. Dinamakan dengan itu aktif primer, ya. Prokes adalah unit pengelola yang mengokes surat. Lanjut. Nah, kartu kendali. Kartu kendali itu mencapaikan menemukan kembali surat, nomor surat, tanggal terima surat. Ini masuk dan keluar. Lanjut. Ada 4 warna. Belum Bu, ya? Masalah di sini, ya? Belum, ya? Nah, warna putih ini sebagai alat pengontrol. Nah, 2 hijau ini pengirim. Kuning menurut permasalahannya klasifikasi. Merah ini pengganti surat
dipinjam keluar atau dari tempatnya. Merah. Lanjut. Kartu kendali surat keluar ada 3 warna, putih, kuning, merah. Masalah keluar, klasifikasi masalah. Lanjut. Kartu kendali ada 4 lembar, putih, hijau, kuning, merah. Lanjut. Nah, mulai kita masuk klasifikasi. Klasifikasi itu Bapak Ibu download di Permendagri nomor 78. Tidak nyatet ya. Bayar dulu kan. Nomor 78 2012. Ini ada 9 digit masalahnya klasifikasi. Ingat, tata naskah dinas, menjawab, kemudian menerima surat, meminta dan sebagainya. Yang kedua, klasifikasi. Ada 9 digit. Pertama 000 itu umum. Kita nanti masuk di mana kesehatan? Ya. Di mana kesehatan masuk? Kita tanya. 100 pemerintah, politik 200. Kalau umum ini bagian siapa Pak? Pak Ahmad. Umum bagian siapa? 00. Bagian rumah tangga. Ingat itu. Kamu Bu? Sudah ada? Sudah. Nanti saya kirim kalau tidak ada. Pertama lah dengan saya kirim nanti. Tidak ada lagi. Jangan lagi. Kalau Ibu nanti jadi kepala sudah masa ini. Oke, pemerintah 100. Ini urusan politik. Keamanan ini balik ke mana? Damkar, perhubungan, Satpol PP ya. Kesejahteraan balik ke mana? Ya, ekonomi balik ke mana? Pekerjaan umum, pengawasan, pegawaian, keuangan. Kesehatan gimana? 400. Berapa? Kesehatan? 400. Antara 400 ke 500. Berarti balik ke kesejahteraan. Kalau dia masyarakatnya sehat, berarti kan dari kesejahteraan ya. Balik ke sini ya. Berarti klasifikasinya ada 9. Yang sering bermain di 900. Ini yang dinamakan dengan arsip primer. Dengarkan, yes. Kalau ini ya, umum, peralatan, kekayaan daerah, pustakaan, perencanaan, organisasi, penelitian, konferensi, pekerjaan dinas. Yang 90, kalau Bapak Ibu ngetik, kalau dia perorangan, perjalanan dinas, pakailah kode klasifikasi 090. Kalau lebih dari 1 orang, itu 094. Ingatkan itu. Kalau kita secara hukum, administrasi sudah salah kelas 1 dia. Ya, salah satu kesalahan administrasi. Gitu loh. Ya. Lanjut. Ini pokok masalah. Urusan dalam gedung, rumah dinas, mes, jasa, listrik, telepon, keamanan, kebersihan kantor, protokol. Berarti ada semua itu kodenya, klasifikasi. Lanjut. Nih, jaringan keamanan sosial. Ya, mulai kita masuk. Yang ini, kesehatan ini punya dinas kesehatan. Kita pakai yang mana? Turunannya masalah gizi, laporan ke sana, bukan 440. Kan? Kalian di gizi itu ya, gizi di posyandu ya. Ya. Yang posyandu setiap minggu Bapak Ibu tarik data itu namanya aktif. Berapa sih Pak? 2 tahun, sudah 2 tahun masuk di aktif, diberkaskan daftar berkas, isi aktif, baru pindah
Inaktif, pindah, inaktif itu daftar berkas lagi. Udah mulai melek ya. Nah, tadi ngatur kan? Atau apa permainan lagi nanti? Ya. Nah gini, kalau gimana Pak? Kalau dia pembinaan kesehatan di posyandu, laporan bulanan, berarti kita kode klasifikasinya 441.1 itu gizi. Tuh, nanti di bawah filenya, central filenya itu tadi 441, oh itu gizi. Nanti lagi mata, jiwa, kanker, THT, KS, pekan imunisasi dan sebagainya. Kemudian di obat-obatan menjadi 442. Ada dikasih buku Ibu? Itu. Iya. Tidak ada ulangan lah. Ya. Ini obat-obatan ya, pengadaan, penyimpanan. Lanjut. Ini undang-undang ya. Memperajan sebagai usaha dalam gedung, prasarana, rumah dinas, jasa air. Lanjut. Minimum lambang Garuda sampai dia ucapan terima kasih. Nah kalau Bapak Ibu ucapan terima kasih 004 kode klasifikasinya. Lanjut. Ini penyakit menular 443. Pasti laporannya 440 terus. Betul? Betul apa betul? Nah, Bapak Ibu harus download nyimpan nanti di Permendagri nomor 78 2012. Kata Pak? Ya, nanti di komen. Permendagri nomor 78 2012 ya. Kemudian penyakit menular langsung P2ML, kusta, kelamin dan sebagainya. Misalnya dia masalah kolera 443.21. Lanjut. Malaria. Kalau malaria itu berapa kodenya nih? Pundaknya primernya apa? 443. Ya. 443 titik. Ya. Nanti kasih soal tidak bisa jawab lagi. Ya. Nah, demam berdarah. Sekarang kan demam berdarah. Ya. Nah, demam berdarah ini klasifikasinya untuk bulan ini berapa orang gitu nah. Ya. Kan laporan itu kan. Iya. Nah, semakin banyak kan perlu pencegahan. Bagaimana mengatasinya dijawab melalui permasalahan masyarakat. Nah, itu. Ya. Kemudian kembali lagi ke misalnya yang 5, pemberantasan penyakit tidak menular. Kalau misalnya saya buat surat, ya, buat surat ditujukan ke desa, misalnya, dengan halnya pemberantasan penyakit tidak menular. Jadi apa itu kodenya? Klasifikasi di awal. Berapa? 443.5. Betul. Pintar Ibu. Ya 100 itu Ibu ya. Ya, tadi kena hukuman tadi kan. Aman jawab. Ya. Kemudian sarana air minum, jamban keluarga, kami jaga. 443.5. Berarti itu tuh kodenya. Kalau Ibu cari yang mana 43? Karena tahu pangkalnya kan? 43. Oh iya. Sudah ngerti ya? Tuntas tadi. Kalau 55 Bu? 55. Jadi berapa? Di awal kode klasifikasi garis miring surat lo cuma garis miring PKM Tanjung garis miring Bu garis miring
tadi tiganya sistem keamanan aktif dinamis itu tadi tertutup ya, rahasia RS kalau dia jabatan apa namanya ombudsman nilai berarti RS rahasia penting ditambah lagi baru tahu gitu loh ya. Udah pintar Bu, senang kan? Ya. Baik. Oke lanjut. Nah ini yang 447 itu dinamakan dengan apa Pak Ahmad? Wah, 447 dinamakan dengan AC primer. Nyata ini ya. Clear ya. Kalau saya sebutkan dia mana ya? Ini dinas kesehatan nih. Yang terhormat saudara UPT di tempat di Tanjung ya. Halnya pengadaan alat kesehatan ya bersama bla untuk meningkatkan pelayanan dan sebagainya untuk masyarakat perlu adanya pengadaan itu. Sekarang halnya permohonan pengadaan alat kesehatan. Coba klasifikasinya apa Bu? 447 udah ya. Kalau dia primernya 48, kalau dia jamu tradisional 449 dinamakan apa Bu? Bukan Ibu. Surat izin praktek dinamakan sekunder. Itu ya. Nah, mulai tahu ya. Oke lanjut. 476 dinamakan AC primer. Inilah yang punya kelompok tugas masing-masing Bapak Ibu. Jangan lagi 440 punya dinas kesehatan, punya kepegawaian aparatus ya. Kalau saya sampaikan pendataan untuk kami mandiri di desa misalnya di mana Tegarjo, oke lah pinter Bu, sederhana ya, nah, nyambung. Selama ini masih 440 ya. Coba itu ya Bu, Mas Jaro ya. Ya, Pak. Itu apa itu? Untuk mempermudah dari klasifikasinya. Itulah yang dinamakan dengan arsip tadi, dokumentasi bukti yang sah. Ini 020 senjata pengadaan kekayaan daerah, sumber daya dan sebagainya. Lanjut. Ini pertakaan yang ini punya kita, ya. Tolak lilin dan sebagainya. Lanjut. Ini asipan. Kami 045 tergantungnya pemerintahan 54 kita acara satu akuisisi ya. Lanjut. Ini perjalanan dinas. Ya. Mengapa Pak? Kalau 90 perjalanan dinas. Kalau dia perorangan. Kalau dia per kelompok dia 094. Ya. Nih pejabat tinggi dan sebagainya, luar negeri, perjalanan tinggi, pegawai luar negeri dan sebagainya. Lanjut. Nah, tadi kirim Bu Norasa lain, ya. Penyimpan, kemudian pengelola, pelaksana, balik ke sini lagi disimpan. Lanjut. Ini pendataannya, nyata, kemudian mendistribusi surat, pilih kabinet, ini kartu kendali. Lanjut. Nah ini punya siapa nih? Punya lanjut ini. Yang ini sudah cantik, tapi belum mendapatkan informasi. Harusnya di sini sudah ada klasifikasinya. Kodenya berapa? 800.
ya. 800. Nah, yang ini sudah diklasifikasi dengan memakai dengan sistem nomor. Ada kurun waktunya enggak tuh? Kurun waktunya dibuat enggak? Kalau dia hilang, kan dia buatnya kapan daftar? Harus dibuat, ya. Daftarnya kapan? Pasti tahu di entry dari dia daftar, pasien itu catat, entry di dalam dikelompokkan. Ya. Di atas 2 tahun menjadi aktif. 2 tahun tetap dia dapat satu file. Ya. Kalau dia hilang, pasien mana tahu dia? Kapan ibu daftar langsung? Yang mudah. Ini yang dinamakan dengan pilih kabinet central file. Saya sebutkan tadi. Dia jadi satu dia di sini, nah, ya. Tidak ada lagi surat masuk, surat keluar, Bu. Jadi satu. Surat masuk, surat keluar catat. Masuk di sana satu. Berapa DG tadi? Ada 9 di DG. 00 dinamakan dengan umum. 100 pemerintah, 200 politik, 300 keamanan dan tertiban, 400 500 600 700 kawasan, 900 perhutanan, 800. pegawaian. Di sini ada semua kosong sampai 900. Jadi kalau misalnya ada ombudsman, pengawasan, baliknya kemana itu? Kode klasifikasinya primer 700. Di sini misalnya. Nah, jadinya enak. Di entry, ya, di entry, di input, diketik, buat daftar berkas, isi menjadi aktif. Ini yang dinamakan dengan central file. Ya, nah itulah yang ini dinamakan dengan aktif inaktif. Yang tadi buka tuh, yang punya kau tadi, buka ini, buka ini, yang buat tadi. Terus, yang ini, kalau sudah dimasukkan inaktif tadi, buka tadi tuh. Nah ini, cantik tuh, ya. Kalau ruangannya terklasifikasi, ya, nomor serinya. Ada yang petugas di entry, di input, itu udah pening lagi membalas. Ibu hilang itu tanggal berapa, cepat nyarinya, tanggal berapa ibu. Nanti kalau sudah terkombinasi aplikasi sistem ini, dia di HP ada. Nah ini ROPAPEC ini 1 byte-nya 9 juta, jadi 1 byte ini. Ini bisa ada gizi, ada untuk inaktif rekam medik di sini, lengkap semua 1 file, ya. Udah lihat itu? After before, kacau dia ini rapi. Lanjut, penyusutan. Ini harus diberkaskan. Penyusutan adalah mengurangi volume aktif. Jadi kalau yang sudah tidak pindah pasiennya bisa susulkan. Jangan bertumpuk-tumpuk akhirnya penuh. Ya. 35% itu aktif. 35% inaktif. 10%-nya aktif statis, 10%-nya penyusutan. Jadi 10% penyusutan 5 tahun. Berapa Pak penyusutan? 2 tahun plus 3 tambah dengan 5 bisa susun. Berapa tahun untuk keuangan? 30 tahun keuangan bisa susun. Berarti keuangan itu permanen. Keuangan itu permanen Bapak Ibu, ya. Makanya orang yang pengadaan itu kalau tidak terintegrasi diselamatkan aset negara, bertanya
biasa kita kena 3 tahun, nambah 2 tahun, 5 tahun jadinya, karena kurang bukti yang terima barang itu nggak karena tidak terintegrasi berkahnya, ya. Nah ini, ingat, 10 tahun dia penyusutan izinnya bupati ke bawah. 10 tahun ke atas untuk penyusutan izinnya akte nasional. Penyusutan itu ada panitianya, ya. Ada pertimbangan penilai, membuat surat ke dinas arsip untuk disusutkan, ya. Lanjut. Ini efeknya, efek daripada rapi, mudah, nyari, ya. Kemudian meningkatnya prestasi organisasi. Maksud arsip ini, Pak, Bu, ya. Kalau kadang kita perlu payah nyarinya, kalau tidak perlu cepat nyarinya, ya. Nah, ketika kita perlu, misalnya kayak kemarin, setiap hari BKN regional pusat minta data pegawai lagi, nyari lagi berkas. Cuma Bapak Ibu untuk arsip perorangan dari sekarang lah Bapak Ibu scan. Kalau di situ negara itu 2000 katanya. Ya kan dewek wae foto. Kumpul ke di dokumen jadi sikap. Jadi kalau perlu minta itu cepat kirim, Pak. Tujuh kirim. Tidak mencari lagi berkas. Berkas juga tidak tersusun dengan rapi sesuai dengan penyimpanan data. Penting nyarinya. Ya pencarian ribut di rumah, mano. Awak dititip lagi. Nah, itulah berkas. Nah, berkas untuk dia perorangan yang sifatnya dia statis milenial sejarah. Pertama, CPNS, PNS, itu ditunggu hidup, kita pakai sampai pensiun. Musnah, didata, dibakar, dikubur, dan kimia. Yang bagusnya itu musnah tanpa asap. Iya, jangan dibakar. Daur ulang. Jadi kertas itu menjadi buah peta, dimanfaatkan. Nah, itu inovasi. Lanjut. Ini penyusulan. Caca perut dibakar, penyerapan ya, dari antri. Lanjut. Ini daftar inaktifnya. Belajar gak baca, gak ngomong. Kalau praktek baru tahu. Bawa berkas, benda berkas seluruhnya masing-masing, baru kita bedah. Lanjut. Ini pemindahannya. Pindahan juga ada berita acara. Bukan asal baik pindah-pindah. Melapor dokumen. Lanjut. Ini duplikasi yang musnah. Ya, dicek. Lanjut. Ini pemindahannya. Ada saksi. Ada pelaksana pemusnah. Lanjut. Ini yang kami lakukan. Lanjut. Ini kacau. Kemudian tertata. Lanjut. Pemahaman. Ketiga dilakukan. Kalau tidak dilakukan tidak bisa dapat.